Kalau bahasa kita gini, kalau mau jualan, lu jangan bawa-bawa nama Abdullah bin Umar deh. Kenapa? Orang tuh bakal beli itu bukan gara-gara beli di Abdullah, tapi gara-gara beli di anaknya Umar. Termasuk juga kalau zaman sekarang, orang kenapa mau ngasih modal dia? Ya gara-gara ada presiden. Coba kalau dia bukan anak presiden, jualan martabak ya mana? Mana ada yang mau ngasih modal? 5 miliar. 5 miliar pula gede banget. Ini ceritanya ada beberapa sahabat Nabi yang saat itu nggak dapat jabatan apa-apa lah. Mereka cuma netizen biasa lah gitu, masyarakat biasa. Melihat kok teman-teman gua yang sekarang mereka berkuasa, kok bikin rumah baru, Tambah kaya. tambah kaya, ontanya banyak, perutnya maju. Karena mengkritik pemerintah itu bagian dari menyuarakan kalimatul adil, gitu, menyuarakan kalimat keadilan. Ketika misalnya gini, Khalifah Umar ngurusin gubernur ke berbagai daerah, dan di berbagai daerah itu karena mereka baru transisi kan, dari pemerintahan Persia atau Romawi ke pemerintahan Islam, banyak yang demo lah, banyak. Dan itu Umar mengatakan ya nggak boleh, jangan melakukan pemukulan gitu loh, diamanin aja. Maksudnya jangan sampai nanti ada perempuan keinjek-injek, jangan sampai ada anak-anak ikut, atau jangan sampai mereka kehausan, kelaparan gitu. Kembali lagi dalam podcast Bangsa Mardika, terdengar jelas menyebar luas, dan hari ini kita sudah bersama Amar Risalah. Ya, Seorang apa nih saya menyebut Anda? seorang anak yang baik, seorang anak bangsa yang baik, taat pajak. Ya itu berarti ya maksudnya justru dalam hal ini, dalam hal kepemimpinan yang sifat administratif ya di Islam, itu menjadi sebuah kewajiban daripada si pemimpin itu untuk kemudian mendengarkan aspirasi dan juga membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan keadilan kepada warganya, bukan justru malah Ana ini sahabat Nabi, Nggak gitu lah. antum melawan sahabat Nabi. Ya justru itu malah merusak citra sahabat Nabi sendiri. Mereka tuh para sahabat Nabi itu malah nggak mau dikenal kalau mereka tuh sahabat Nabi gitu loh. Sampai ada satu cerita Suhaib sama Bilal itu ngelamar anak orang. Ya, Suhaib sama Bilal itu ngelamar anak orang, lalu kemudian mereka sepanjang proses ngelamar anak orang itu sama sekali nggak ngenalin kalau mereka tuh sahabat Nabi. Mereka cuma bilang kami ini orang Madinah, dulu di Madinah begini, tapi nggak ngebahas sama sekali masalah dia tuh pernah berjuang bersama sahabat Nabi. Nah pulang dari situ Suhaib protes sama Bilal, lu kok nggak ngomong kita tuh pernah berjuang sama Rasulullah sih? Ya nggak usah lah, ngapain gitu loh. Udah biarkan dia ngelihat kita tuh sekarang gimana gitu loh. Itu. Ya. Soalnya kalau kita lihat sekarang kan bagaimana kemudian adanya ini agak out of context ya. Maksudnya kayak ada beberapa pandangan bahwa yang sifatnya itu labeling gitu. Misalnya ini dia pernah ngomongin bahwa berarti dia anti pemerintah. Terus jadi lebih kemudian mengedepankan sikap-sikap ataupun juga pilihan-pilihan seorang ketimbang apa yang kemudian ia sampaikan dan apa yang ia perjuangkan gitu ya. Iya gimana ya? Maksudnya kayak sekarang ya seakan-akan gitu ya. Gini nih, seakan-akan tuh sekarang mengkritik pemerintah itu adalah musuh publik. Iya. Dimanapun itu loh. Kita nggak bicara ini ada orang Islam, kita nggak bicarain orang mana, tapi menyuarakan tambang langsung dibilang lo nggak tahu aja, lo rasanya gaji 2 digit di situ, makanya kuliah S1. Cuy, ini gue pernah nelusurin di media sosial, ada masyarakat daerah di sebuah daerah lah gitu ya, mengkritik akan ada dibangun tambang di sana. Terus itu yang komen itu ada orang kota yang kuliah kampus Bonafit gitu loh, yang komen begitu, makanya lo kuliah, lo nggak ngerasain kan gaji 2 digit di sana gitu loh, lo nggak ngerasain kan daerah lo tuh maju, listriknya kita bikin tuh gara-gara perusahaan ini, lo tau nggak? Dia nggak ngerasain itu, rasanya kehilangan tanah, rasanya kehilangan sawah, rasanya kehilangan pemandangan indah di depan mereka, kehilangan kedamaian gitu loh. Mereka nggak rasain gitu loh. Yang mereka tahu kan cuma gue dapat kerja di situ, gaji 2 digit, gue pulang ke Jakarta atau gue pulang ke kota, di sana gue bisa bangun banyak hal. Sementara tempat yang dieksploitasi itu menjadi rusak Gitu loh, rusak. Gue pernah dalam satu penerbangan dari Riau gitu ya. Kalteng. Kan air di Kalteng itu kan asli itu warnanya merah atau hitam kan. Dari atas tuh gue lihat airnya tuh coklat. Nah kebetulan sebelah gue tuh pendeta, kan gue tanya ke pendeta itu, Pak ini air itu menurut Bapak yang benar itu yang hitam itu atau yang coklat? Kata dia ternyata yang hitam, bukan yang coklat, karena yang hitam itu air jernih justru. Itu aman diminum, aman untuk dipakai gitu loh. Tapi yang coklat itu, gue tanya, ini kenapa Pak airnya kok jadi coklat? Iya Mas, di hulunya sana itu sedang ada penambangan emas, dan di sekitar penambangan emas itu ada hutan sawit. Rusak alam. Akhirnya apa? Ikan-ikan asis itu udah nggak ada lagi. Masyarakat yang akhirnya biasanya hidup di pinggir sungai, yang jadi masyarakat sungai itu, yang mengandalkan transportasi sungai dan sebagainya, terdesak ke darat. Itu mereka tidur di situ udah ratusan tahun loh. Udah tradisi loh mereka di situ.
Coba mereka ini. jadi masyarakat yang tercabut dari akarnya lah. Gitu. Iya. Tapi kan bagi orang kota, bagi mereka yang oke lah, gitu kan well educated, yang kuliah, yang ngelamar di Open-minded perusahaan, gitu open ya. minded. Ya kan daerah lo tuh maju gara-gara kami, gitu kan listriknya dibangun, jalan dibangun dan lain sebagainya gara-gara kami juga, gitu loh. Padahal udah ratusan tahun tuh masyarakat hidup memang transportasi di sungai, gitu loh. Bukan ya gitulah kan orang merasa jalan tol tuh lambang kemajuan ya. Kalau bisa gratis kenapa harus jalan tol? Ya kan? Tadi kan selalu sempat naus juga bagaimana kemudian agama-agama gak cuma Islam doang tapi di beberapa agama-agama lain memiliki sebuah paradigma untuk memberikan keadilan kepada orangnya ya. Bukan kemudian apa sih namanya agama itu menjadi alat legitimasi penguasa ataupun juga si tetua agamanya untuk kemudian menjadi alat kontrol masanya gitu. Tapi kalau melihat realitas sekarang lu lihat gimana sih bagaimana kemudian banyak apa sih orang-orang yang kemudian menyalahgunakan agama demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kayak misalkan kayak kemarin nih sempat kita wawancari di Bangsa Mardika ada Ayu dia itu adalah pendamping korban kekerasan seksual di pesantren tapi ternyata ketika dia menyuarakan keadilan untuk korban justru dia malah dipersekusi oleh orang-orang di pesantren itu. Lu lihat fenomena-fenomena ini gimana sih kemudian bagaimana agama yang seharusnya menjadi alat pembebasan malah disalahgunakan jadi penindasan. Selain masalah Ayu ini gue juga kemarin notice masalah Mas Peci itu ya. Agak ekstrim itu. Gimana ya? Maksudnya masa iya itu ada pemerkosa yang belain sekampung, gimana sih? Tapi udahlah itu hal lain. Oke, sederhana begini. Dulu di masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, banyak yang menyebarkan kabar hoaks karena jauhnya mereka dari sumber pengetahuan. Maksudnya kalau zaman sekarang sumber pengetahuan itu pada kampus gitu ya. Kalau zaman dulu jauhnya mereka dari ibu kota atau jauhnya mereka dari pusat sahabat Nabi sehingga mereka gampang dibodoh-bodohi. Nah, dulu orang-orang munafik itu berpikir ini cara paling gampang menjatuhkan pemerintahnya Utsman yang saat itu kan Utsman itu adil gitu loh. Cara paling gampangnya itu adalah dengan menciptakan matahari kembar. Nah, dan saat itu sahabat Nabi yang sekapabel itu, seterkenal itu dan sedekat itu sama Nabi yang masih hidup tinggal Ali bin Abi Thalib. Nah, makanya mereka itu mengembuskan isu bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan. Nah, gitu loh. Dan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling berhak memegang kekhalifahan dan Ali bin Abi Thalib itu haknya diambil paksa oleh Utsman bin Affan. Gue ingat muncul tuh masyarakat yang macam-macam. Lalu yang kedua muncul juga isu bahwa Utsman itu korupsi, tapi kasus korupsinya ini nggak bisa dibuktikan, cuma isu-isu aja. Gitu, isu bahwa Utsman tuh ngangkat ngangkat saudara-saudaranya sendiri apa dan lain sebagainya. Padahal itu nggak bisa dibuktikan. Sampai akhirnya yang terjadi adalah mereka itu akhirnya demo mengepung kota Madinah dan itu demo itu ketika mereka sudah dicerdasin apa segala macam tetap nggak mau, sampai puncaknya mereka membunuh khalifah pada saat itu. Nah, ini adalah sebagai gambaran gitu ya bahwa jangan sampai kita bisa diperalat. Dan lebih tragis lagi sebenarnya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Saat itu Khalifah Ali bin Abi Thalib itu menghadapi satu kelompok ekstremis. Mereka ini hafal Quran, yang Ali langsung ketika ngelihat mereka tuh ingat hadis Rasulullah. Nanti akan muncul satu kaum yang bacaan Qurannya lebih indah daripada kalian. Ini ngomong ke sahabat Nabi loh. Bacaan Quran lebih indah daripada kalian, sholat malamnya tuh lebih lama daripada kalian, tapi mereka keluar dari agama lebih cepat daripada busur panah yang dilesatkan. Ternyata ketika Ali bin Abi Thalib ngelihat itu, kemudian kaum mereka inilah yang nanti ternyata akan membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, artinya gimana? Satu, memang kita juga jangan terlalu mudah percaya sama orang yang kelihatannya oke bawa agama, tapi malah menghubungkan itu dikit-dikit ke politik. Agama memang berhubungan dengan politik, itu dua keping mata uang, ya, itu nggak bisa dipisahkan. Dan kita ini adalah prinsip umum semua agama ya, bukan cuma bicara agama Islam. Agama dengan politik dua keping mata uang nggak bisa dipisahkan. Tapi kemudian menggunakan agama untuk semata-mata kepentingan politik nggak boleh. Ya, sampai kemudian misalnya ada di satu provinsi diklaim ya provinsi ini pengikut ormas terbesar. Ya, itu politik gitu. Karena ternyata kalau disurvei enggak juga kok. Ya. Atau misalnya diklaim di provinsi ini pokoknya alirannya ini gitu loh. Sehingga itu malah mengancam kebebasan beragama. Ya nggak boleh juga gitu loh. Atau sampai ada satu tokoh politik gitu ya terus yang mengklaim ya pokoknya kalau kita mah harusnya begini-begini, itu nggak boleh juga gitu loh. Ya itu ekstremisme semacam itu yang nggak boleh kita lakukan. Ini ya melihat agama itu sebagai sebuah tools pembebasan gitu, bukan justru malah jadi alat untuk mengkerdilkan kemampuan berpikir dan juga atau mengkerdilkan kemanusiaan lah gitu. Tentunya sebenarnya kan tahun politik ya, dan juga kita tahulah di beberapa tahun lalu sering kemudian agama dijadikan tools untuk kepentingan kelompok lah. Kita nggak bilang ini Islam Kristen gitu, tapi seringkali digunakan gitu. Dan lu lihatnya gimana terkait dengan ini? Apakah kemudian kita harus lebih bisa lebih bisa aware gitu, atau justru ketika nih
sekuler. Tadu dulu nih. Jangan dulu nih kita ngomong apa. Kita ngomongin masalah kemaslahatan umat nih. Jangan dulu kita ngomongin soal masalah-masalah keilahian gitu. Lu lihatnya gimana? Ini yang dilakukan sama Rasulullah ketika Rasulullah itu pertama kali datang ke kota Madinah. Nah, Rasul tuh ngapain? Audiensi dengan orang-orang Yahudi gitu loh. Baik Rasul yang mendatangi mereka maupun orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah. Karena apa? Orang Yahudi sebagai kekuatan agama, kan kekuatan berbasis agama Yahudi itu kan. Dan kekuatan politik. Karena agama Yahudi agak-agak unik agama Yahudi itu. Nah, di situ ada dialog dan Rasulullah ngapain setelah itu mengikat perjanjian damai. Biar apa? Biar ayo kita hidup sama-sama, kita bangun negeri kita gitu loh, negeri Madinah. Jangan terus kemudian, oh oke agama lu beda ya, lu nggak termasuk ke dalam kita. Loh, piagam Madinah itu isinya apa? Piagam perjanjian damai antara Rasulullah dengan orang Yahudi. Dan juga orang-orang penganut agama lain yang bukan Islam maupun bukan Yahudi, termasuk ada yang Kristen kan, minoritas saat itu Kristen dia di situ. Ini artinya apa? Rasulullah itu mencari perdamaian. Gitu loh. Dengan perdamaian itu, maka dengan cepat kota Madinah itu beranjak dari tahun ke-0 Rasulullah datang tuh gak bisa ngapa-ngapain sampai tahun kedua menang perang Badar. Coba bayangin. Tahun ketiga dan keempat itu kemudian menang lagi beberapa perang, meskipun perang Uhud sempat agak kalah gitu ya, tapi nggak terpukul tuh perekonomian Madinah. Sampai kemudian puncaknya di tahun ke-8 itu benar-benar menjadi ibu kota dakwah Islam gitu loh. Yang itu ada orang Yahudi di sana, ada orang Kristen di sana. Pasar mereka itu dianggap sebagai pasar yang paling adil karena nggak ada yang ditindas gitu loh. Hukum di sana itu dianggap hukum yang paling adil, sampai ada satu cerita orang Yahudi mengadukan haknya kepada para khalifah, tetap dikasih haknya gitu loh. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena tadi ini bukan masalah sentimen agama, tapi untuk berkomunikasi antara satu agama dengan agama yang lain, yang digunakan adalah platform kemanusiaan, gitu loh. Tawaran kemanusiaan agama lo buat kita apa sih gitu loh? Dan tawaran kemanusiaan agama lo buat kita apa? Ayo kita samain, kita gerak bareng-bareng, kita bangun di negeri kita yang kalau di zaman Rasulullah itu negeri Madinah, dengan jaminan apa? Oke, lu jalan aja ibadah lu sendiri. Bahkan ketika Rasulullah tuh mendirikan dalam tanda kutip lembaga peradilan pertama, Rasul menetapkan kalau yang datang kepada saya orang Yahudi, maka saya gunakan Taurat. Dan benar, satu ketika ada orang Yahudi datang mengadukan kasus perzinaan, gitu loh. Datang kepada Rasulullah, Rasul bilang, mana Taurat kalian, ambil saya akan hakimi kalian dengan itu, bukan dengan Al-Quran. Gitu loh. Artinya, oke, kalau kita sedang bernegara, berbangsa, bertanah air, platform keadilan agama masing-masing, satukan di sini, ya kan? Kita gabungkan, mana yang sama-sama bisa kita jalanin, ayo jalan bareng-bareng. Mana yang saling bertentangan, oke, silakan jalankan itu sendiri, saya akan jalankan aspek agama saya sendiri. Yang penting jangan berperang, jangan saling menghina dan lain sebagainya. Keren banget kalau negara bisa kayak begitu. Ya, memberikan keadilan ataupun juga memberikan hak buat semua orang, inklusif lah bahasanya. Iya, inklusif gitu loh. Dan keadilan itu kan aspek umum yang di dalam Al-Quran itu, ya kadang-kadang memang dibicarakan bahwa masalah keadilan itu terpisah dengan masalah-masalah yang lain. Artinya, lu sebelum ngomongin masalah kepembangunan negara, lu sebelum ngomongin masalah persatuan umat, apa sih yang dicari? Keadilan dulu. Iya. Gitu loh. Makanya sampai ada kritik kan, oh itu kok di zaman kekhalifahan Islam tetap ada kok penindasan apa dan lain sebagainya. Karena memang sebenarnya bukan masalah bentuk negaranya itu harus khalifah atau apa, tapi bentuk apa yang bisa menjamin keadilan itu tegak gitu loh. Entah itu atas sama, kalau hari ini demokrasi, Ya, berapa puluh tahun lalu ada yang kerajaan gitu, atau federasi. Gitu. Makanya ini ijtihad ulama-ulama zaman sekarang, misalnya Syekh Yusuf Qaradawi misalnya, atau ya ijtihad banyak ulama di zaman sekarang tuh mengatakan ya demokrasi itu semata-mata alat gitu loh. Karena yang paling penting adalah bisa nggak pemimpin terpilih menjamin adanya keadilan, itu yang paling penting. Gitu loh. Oke. Super sekali Bapak. Super sekali. Ya itu tadi kita diskusi kita dengan Nama Risalah, penulis buku dan juga udah lulus Pak. Buat apaan lu? Sistem kapitalis itu. Yang bentar lagi mau lulus. Dan juga terima kasih sudah nonton podcast Bangsa Mardika. Pada kali ini kita membicarakan terkait dengan agama sebagai alat pembebasan. Sampai jumpa di podcast Bangsa Mardika selanjutnya, dan sampai jumpa Bangsa Mardika, terdengar jelas menyebar luas.